Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Daetwo dengan NIM 1212200-300. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi internal dalam manajemen hubungan bisnis. Dalam implementasi internal dalam manajemen bisnis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola interaksi antar organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal dan internal seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan karyawan. Tujuan dari manajemen hubungan bisnis adalah untuk menciptakan nilai bersama yang berkelanjutan, baik untuk pihak eksternal maupun internal. Salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen hubungan bisnis adalah implementasi internal, yang berfokus pada bagaimana organisasi dapat memaksimalkan potensi hubungan dengan pihak-pihak eksternal melalui sumber daya internal dalam proses yang ada di dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk implementasi internal dalam manajemen hubungan bisnis. Yang pertama, membangun budaya organisasi. Untuk membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis atau pelanggan, perusahaan perlu memiliki budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, komunikasi, dan orientasi pada pelayan. Adapun pelatihan dan pengembangan karyawan yang dilatih dengan baik memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mitra dan pelanggan secara profesional. Yang kedua, perusahaan menanamkan nilai-nilai seperti kepercayaan, transparansi, dan komitmen dalam setiap interaksi bisnis. Untuk yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia dalam hubungan bisnis. Karyawan adalah elemen penting dalam menjaga hubungan dan produktif yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis atau pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa SDM yang ada dimiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan. Karyawan harus dilatih untuk selalu berinteraksi dengan integritas, mengutamakan transparansi, dan menjaga komitmen yang telah dibuat. Untuk yang ketiga, proses dan sistem internal untuk mendukung hubungan bisnis. Proses internal yang efisien dan sistem yang baik akan memudahkan aliran informasi dan kolaborasi antar bagaimana perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah: yang pertama, sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, proses operasional yang efisien. Untuk yang ketiga, integrasi antar departemen. Untuk yang keempat, evaluasi dan pengukuran kinerja hubungan bisnis. Untuk memastikan hubungan bisnis berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja hubungan yang ada. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam evaluasi hubungan bisnis, antara lain yaitu survei kepuasan mitra dan pelanggan, survei untuk mengetahui berapa puas mitra dan pelanggan terhadap produk, indikator kerja utama, menetapkan KPI yang terkait hubungan bisnis seperti tingkat retensi pelanggan, pertumbuhan pendapatan dari mitra, atau tingkat penyelesaian masalah. Untuk yang kelima, inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Hubungan bisnis yang tidak hanya bertahan dalam jangka panjang, tetapi juga berkembang seiring waktu. Organisasi perlu berinovasi dan melakukan pengembangan secara berkelanjutan seperti inovasi produk atau layanan, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan pengembangan teknologi. Untuk yang terakhir adalah manajemen risiko dan hubungan bisnis. Manajemen risiko dalam hubungan bisnis adalah hubungan bisnis juga memiliki potensi risiko, baik yang berasal dari mitra, pelanggan, maupun faktor internal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada, antara lain risiko reputasi, risiko hukum dan regulasi, dan risiko operasional. Risiko operasional mengidentifikasi potensi gangguan dalam operasional yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan menciptakan rencana mitigasi risiko. Untuk kesimpulannya, implementasi internal dalam manajemen hubungan bisnis bukan hanya tentang membangun hubungan dengan mitra atau pelanggan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh elemen dalam perusahaan